Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara dan juga seluruh para mahasiswa Sekolah Tinggi Teluga Tata Ros Indonesia Bekasi yang terus setia belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan juga seluruh sahabat Facebook, YouTube yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua rindu terus belajar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan suatu topik yang saya pikir ini juga sangat menarik untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita pahami bersama-sama, yaitu Bapa lebih besar dari aku, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi diambil beberapa ayat Alkitab. Beberapa Alkitab yang adalah pernyataan ataupun perkataan Yesus secara langsung. Mari kita baca kedua ayat ini berkata demikian. Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10:29 berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepada lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Lanjutkan dengan Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Kita perhatikan kalimat ini, sebab Bapa lebih besar daripadaku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dari dua ayat ini bisa kita perhatikan bersama-sama, Bapakku lebih besar daripada siapapun, lalu Bapa lebih besar daripada aku. Nah, dua kalimat ini adalah pernyataan atau perkataan dari Tuhan Yesus. Ya, di dalam pemahaman atau penafsiran dari dua ayat ini ada yang kontroversi, ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan bahwa Bapa, pribadi yang pertama dari Allah Tritunggal, itu lebih berkuasa daripada Yesus. Artinya kuasa Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, itu pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua yang sering mungkin juga kita dengar, bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu berasal atau bersumber dari Bapa, artinya pemberian Bapa. Jadi ada satu proses perpindahan ya, dari Bapa diberikan kepada Yesus ya. Jadi konsekuensinya adalah kalau itu pemberian dari Bapa, maka Bapa juga berkuasa untuk mengambilnya daripada Yesus. Makanya ada yang mengajarkan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, kuasa itu kembali diambil oleh Bapa, dikembalikan kepada Bapa, maka Yesus bisa mati. Nah, apakah benar demikian bahwa Bapa lebih berkuasa daripada Yesus, atau Yesus lebih rendah dari Bapa? Ya. Lalu apa maksud dari kedua ayat ini? Mari kita perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Oke. Jadi sekali lagi, saya baca 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tapi aku datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, pemahaman dari Arianisme menggunakan bagian ayat ini untuk apa? Mengajarkan ajaran yang kelirunya, sesatnya. Yang belakangan juga menjadi ajaran dari saksi Yehova, yaitu bahwa Kristus betul-betul lebih rendah dari Bapa. Kristus lebih rendah dari Bapa, dan karenanya merupakan Allah yang dikatakan sebagai Allah yang inferior, ya, inferior atau lebih rendah, ya, inferior atau lebih rendah dari Bapa, ya, gitu. Nah, jadi kita perhatikan kesesatan seperti ini muncul karena mereka menganggap bahwa ini
kurang memperhatikan. Ini akibat dari kurang memperhatikan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keilahian Yesus. Jadi hanya berdiri sendiri. Jadi tidak melihat konteks dekatnya, ayat sebelum dan sesudah dari teks atau nas pembacaan tadi. Ya, ya. Nah, kita perhatikan saudara sekalian. Nah, apakah benar demikian? Ada beberapa penafsiran ya tentang hal ini. Ya, kita perhatikan seperti di awal tadi sampaikan bahwa anak lebih rendah dari Bapa dalam urutan-urutan pribadi ilahi. Nah, ada urutan ilahi, anak itu lebih rendah. Ya, Bapa sebagai pribadi pertama memperanakan anak, yaitu pribadi kedua, yaitu secara kekal atau disebut dengan internal generation. Ya, oke, kita perhatikan. Jadi penafsiran ini kita perhatikan, katakan bahwa Allah lebih rendah dari Bapa karena ia disoroti sebagai apa? Karena disoroti Yesus ini sebagai pengantara yang diutus oleh Bapa. Ya, jadi kalau diperhatikan Yohanes 13 ayat 6, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi ayat ini menjadi ayat referensi untuk mendukung bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa karena Yesus itu adalah sebagai orang yang sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa. Jadi dimanapun orang dia utus itu pasti lebih rendah. Nah, kira-kira pemahamannya seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, jadi anak lebih rendah dari Bapa karena disoroti sebagai manusia atau sebagai Allah yang merendahkan diri sebagai manusia. Maka dianggap Yesus itu lebih rendah karena dia sebagai manusia. Oke. Nah, kita perhatikan juga menurut pemahaman dari Matthew Fuller yang mengatakan apa? Yang Fuller mengatakan bahwa inilah arti yang benar, yaitu karena Yohanes 14:20 ini diberikan sebagai apa? Sebagai alasan mengapa mereka harus bersuka cita pada waktu Yesus pergi kepada Bapa. Sekali lagi, ya, alasan mengapa murid-muridnya harus bersuka cita pada waktu Yesus akan pergi kepada Bapa. Nah, ini perhatikan dalam keadaannya pada saat itu Yesus dihina, dicobai oleh setan, dan bahkan akan dianiaya, akan dibunuh. Tapi kalau ia sudah pergi kepada Bapa, ia tidak akan mengalami semua itu, tetapi kembali dimuliakan. Dia tidak akan pernah mengalami lagi namanya dihina, dicobai, ya, dianiaya, atau bahkan dibunuh. Kalau Yesus sudah pergi ke Bapa atau kembali ke surga. Nah, karena itulah para muridnya seharusnya bersuka cita atas kepergiannya. Ya, harus bersuka cita atas kepergian Bapa. Nah, kita lanjutkan. Ya, menurut Adam Clark mengatakan apa? Ia berulang-ulang berbicara tentang hakikat ilahi dan hakikat manusiawinya. Ya, jadi sini Yesus sedang berbicara tentang apa? Ya, kita perhatikan dua hal. Pertama ada hakikat ilahi dan juga hakikat manusianya. Nah, tentang yang pertama ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini ada di Yohanes 10 ayat 30, ya. Dan tentang yang terakhir dia menyatakan dengan kebenaran yang sama, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, dari dua ayat ini kita perhatikan ini adalah hakikat ilahi dan hakikat, ya, kemanusiaannya. Kalau pasal 10 ayat 30 itu menunjukkan kepada hakikat keilahiannya, bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Tapi hati-hati jangan terjemahkan atau tafsirkan ini Bapa dan satu bahwa menunjukkan Bapa dengan Yesus adalah satu pribadi, ya. Jadi tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Yesus. Ya, seperti yang diajarkan oleh, ya, beberapa hamba Tuhan yang viral satunya, tidak ada pribadi yang kekal, ya, tidak ada pribadi Allah yang kekal. Ya, tiga pribadi Allah Bapa dalam kekal. Maka saya katakan tidak demikian, bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda, ya. Oke, jadi di sini Bapa adalah satu. Dengan aku dan Bapa adalah satu, artinya yaitu satu dalam keilahian, satu dalam hakikat, satu dalam kesetaraan, artinya setara.
ya setingkat, ya. Nah, setara setingkat dalam hal apa? Dalam hal pertama, sama-sama memiliki sifat di dalam kekekalan, ya sifat maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maha mulia dan lainnya. Oke. Nah, lalu ketika dikatakan Bapa lebih besar daripada aku, nah ini ternyata sebagai manusia dia menyatakan demikian karena Yesuslah yang diutus ya pribadi yang kedua itu sebagai manusia yang akan mati dan menyelamatkan manusia berdosa. Dia akan disalibkan, ya mati untuk menebus dosa manusia. Jadi, nah, saudara perhatikan di sini, nah itu menyatakan perannya sebagai manusia. Ya. Jadi Yesus sering ketika ada di tengah-tengah dunia ini membatasi dirinya, membatasi sifat keilahiannya, ya. Ya, tujuannya karena dia ingin menyatakan misi penyelamatan kepada umat manusia. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Jadi ini kita perhatikan di situ. Oke. Apa kita perhatikan juga menurut William Hendrickson, ya. William Hendrickson berkata sebagai satu-satunya anak yang diperanakan, ia sepenuhnya setara dengan Bapa dalam hal hakikat. Tadi dengan 10 ayat 30 sudah kita baca. Tetapi sebagai pengantara Allah dan manusia, ia juga adalah manusia yang lebih rendah dari Bapa. Ya, Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Ya, tetapi Yesuslah pribadi yang diutus menjadi manusia. Ya, dia adalah manusia. Ya, maka dikatakan yang lebih rendah, bukan lebih rendah dalam hal kuasa, gitu, ya. Oke, baik. Nah, kita perhatikan. Nah, kemudian juga kita bisa juga pahami ini di pengakuan iman ya Athanasius, pengakuan iman Athanasius yaitu apa? Setara dengan Sang Bapa dalam hal keilahiannya, ya. Setara dengan Bapa dalam hal apa keilahiannya. Jadi tidak ada yang lebih rendah. Lebih rendah dari Sang Bapa dalam hal apa? Kemanusiaan. Ya, lebih rendah dari Bapa dari dalam hal kemanusiaannya. Itu harus dipahami dengan baik. Ya. Jadi bukan dalam hal keilahiannya. Oke, oke, baik. Nah, jadi Bapa lebih besar. Mari kita perhatikan bersama-sama yang menjadi suatu kesimpulan. Ya, dalam pembelajaran kita dalam kesempatan ini, ya apa maksudnya Bapa lebih besar daripada Kristus atau pernyataan-pernyataan dari Tuhan Yesus itu, makanya kita simpulkan ya jadi bukan dalam hal keilahiannya, ya jadi Bapa lebih besar dari Kristus bukan dalam hal keilahiannya atau keilahiannya itu berasal dari Bapa. Saya pikir ini clear, ya ya Bapa, Anak dan Roh Kudus sehakikat, ya dan setara dalam keilahian, dan ketiga pribadi itu memiliki sifat kekekalan, ya. Luar biasa. Bapa kekal, Anak kekal, juga Yesus dan Roh Kudus kekal. Nah, kesimpulan yang berikutnya adalah anak lebih rendah dari Bapa dalam hal apa? Dalam urutan-urutan dalam pribadi ilahi, yaitu anak, ya, yang pernah menjadi manusia, atau istilah yang sering dipergunakan adalah inkarnasi. Jadi hanya anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, lebih rendah karena apa? Karena Kristus sebagai pengantara Allah dan manusia yang juga lebih rendah dari Bapa. Nah itu kita perlu perhatikan bersama-sama kasih Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sudah jelas, ya, dalam hal keilahian Bapa dan Yesus adalah setara, sehakikatnya, sehakikat. Yang tidak ada lebih rendah daripada Bapa. Yesus tidak lebih rendah daripada Bapa di dalam hal keilahian, setara, ya. Sama-sama kekal, sama-sama tahu, maha kuasa, maha hadir dan yang lain sebagainya. Ya, tapi dalam hal sebagai manusia, Yesus rendah dari Bapa karena Yesus telah merendahkan diri, mau jadi manusia supaya dapat menebus dosa manusia. Karena dengan berinkarnasi tujuannya adalah supaya dapat menjadi persembahan ataupun korban yang sempurna menebus dosa manusia.
yang harus menjadi korban mati di kayu salib ya demi penyelamatan umat manusia. Puji nama Tuhan. Kiranya hal ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Jika ada sesuatu hal yang belum dimengerti ataupun mungkin didiskusikan, silakan Bapak Ibu bisa mengisi di kolom komentar ya, bisa bertanya, sejauh bisa saya jawab, saya akan jawab ya, kalau kurang memuaskan dengan penjelasan ini ya. Silakan jangan juga lupa ya di like, di share atau dibagikan kepada orang lain supaya lebih banyak lagi orang yang terberkati, dan juga bagi Bapak Ibu yang belum, mohon di subscribe. Puji Tuhan, shalom, sampai bertemu lagi di pengajaran yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, maju di dalam Tuhan. Amin.